Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai siswa-siswi Ananda dimanapun berada. Salam sehat, salam cerdas, salam belajar. YouTube pembelajaran IPA dengan pembelajaran yang sangat asik ya. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Sampaikan kepada teman-teman bahwa channel Soli Supriyadi masih concern membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam saat ini adalah membahas masih kelas 7 bab pertama, yaitu menentukan alat ukur yang sesuai. Jadi kita akan mencari alat-alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan. Ananda yang kami cintai, sebagai contoh ketidakakuratan dalam membaca hasil timbangan, masa pada saat meracik obat, menentukan bahan masakan, dan lain sebagainya. Itu akan berakibat fatal bagi pasien, bagi pencinta rasa yang mengkonsumsinya. Menyebabkan bila pasien itu akan overdosis. Tetapi kalau makan akan mengakibatkan rasa berubah. Takaran berlebih atau obat menjadi kurang itu akan mengakibatkan khasiat akan berkurang, begitu ya. Sehingga keakuratan dapat menunjukkan profesionalisme sebagai seorang ilmuwan. Jadi seorang ilmuwan itu harus benar-benar akurat, begitu ya. Untuk mendapatkan hasil pengukuran akurat, salah satunya adalah dengan menghindari kesalahan paralak atau kesalahan melihat. Nah, kesalahan melihat itu pun akan mengakibatkan kesalahan membaca. Kesalahan paralak adalah kesalahan yang disebabkan adanya penyimpangan ukuran yang pada awal perencanaan. Begitu ya. Kesalahan paralak akan menjadi sangat besar pengaruhnya jika suatu alat digunakan melewati batas kemampuan penggunaan di dalam desain semula atau akan mengalami perubahan. Misalnya di dalam alat ukur seperti yang tertera pada gambar ya. Nah, jadi kalau melihat itu harus tepat, begitu ya. Pengukuran jarum dan penggaris sebenarnya bukan masalah yang sangat besar jika penggaris tersebut dilihat dengan sudut tegak lurus terhadap mata. Jadi harus mampu tepat dalam membaca memposisikan mata kita.
Namun jika mata melihat dari simpang atau dari sebelah kiri atau dari samping kiri atau kanan, akan menyebabkan penyimpangan pengukuran cukup besar. Contoh lainnya adalah pada pengukuran cairan dalam gelas ukur. Begitu ya. Nah, ini dalam membaca cairan di dalam gelas ukur pun kita harus hati-hati. Posisi mata harus tegak lurus terhadap puncak kelengkungan cairan tersebut. Gitu ya. Jadi harus benar-benar tegak lurus terhadap cekungan atau cembungan ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai pengukuran besaran pokok. Mari kawan-kawan mencoba ya di rumah melakukan kegiatan pengukuran pada besaran panjang, masa, suhu, dan waktu. Ya, kamu lakukanlah di rumah mengukur panjang itu menggunakan apa, masa menggunakan apa, suhu menggunakan alat apa, begitu juga waktu mempergunakan alat apa. Siapkanlah salah satu alat ukur panjang yang tersedia. Coba lakukanlah pengukuran, kemudian catatlah pada tabel hasil pengukuranmu sesuai yang tertera pada buku kamu sebagai tempat latihan. Yang pertama, ukurlah panjang gambar pensil ya. Terus yang kedua, ukurlah panjang telapak kaki kalian. Yang ketiga, pegang denyut nadi kalian. Ukurlah berapa waktu yang diperlukan untuk 10 denyutan. Hasilnya kamu masukkan dalam sebuah tabel seperti pada buku kalian. Tulislah hasil pengukuran pada tabel, kemudian ulangi kegiatan tersebut sebanyak 5 kali kegiatan untuk mendapatkan akurat ya pengukuran. Yang keempat, tulislah rata-rata denyut jantung kalian dalam tabel yang telah ditentukan atau disiapkan. Nah, itulah seperti itu ya kalau kita melakukan proses pengukuran ya, kita harus satu, menggunakan alat yang tepat. Kedua, cari alat yang penyimpangannya tidak terlalu jauh dan lakukan pengukuran dengan benar. Terima kasih telah hadir di YouTube channel Soli Supriyadi. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa. Terima kasih. Salam untuk semua.